Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 7 ABT 5B pagi akan mempresentasikan mengenai materi etika dan lingkungan. Baik, selanjutnya. Kelompok ini terdiri dari 3 anggota yang beranggotakan dari saya sendiri, Kari David Alfayat. Selanjutnya ada Alia, dan yang terakhir ada Indra Subakti. Selanjutnya. Nah, pentingkah etika bisnis dalam perusahaan? Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, mari kita membahas tentang etika itu sendiri. Etika adalah prinsip atau pedoman yang membantu kita membedakan antara tindakan yang benar dan salah. Dalam konteks bisnis, etika berperan penting dalam menentukan bagaimana perusahaan beroperasi, berinteraksi dengan masyarakat, dan menjaga lingkungan. Selanjutnya, pada materi kali ini terdapat subbab materi yang terdiri dari 3. Yang pertama ada polusi dan kerusakan lingkungan. Yang kedua ada etika konservasi sumber daya yang bisa habis dan pemanfaatan energi terbarukan. Dan yang ketiga adalah praktik bisnis hijau. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Alia. Baik, terima kasih Ikari. Di sini saya akan membahas terkait subtopik pertama, yaitu tentang polusi dan kerusakan lingkungan. Polusi merupakan masalah besar yang disebabkan oleh berbagai aktivitas industri yang menghasilkan limbah berbahaya, misalnya pencemaran udara dari emisi pabrik dan kendaraan bermotor, pencemaran air dari limbah industri, serta degradasi tanah akibat penggunaan bahan kimia dalam pertanian. Dampak dari polusi ini sangat merusak ekosistem dan kesehatan manusia. Oleh karena itu, sangat penting bagi perusahaan untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan, seperti menggunakan teknologi ramah lingkungan dan mengelola limbah dengan benar. Untuk poin subtopik kedua akan dijelaskan oleh saudara Indra Subakti. Pada Indra, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada rekan saya Alia. Selanjutnya di submateri 2 ini saya akan menjelaskan etika konservasi sumber daya yang bisa habis dan pemanfaatan energi terbarukan. Di sini ada 5 poin. Yang pertama ada pentingnya konservasi. Sumber daya yang tidak dapat diperbarui seperti minyak, gas, dan batu bara memiliki peran penting dalam kehidupan modern. Namun, karena sumber daya ini terbatas dan memerlukan jutaan tahun untuk terbentuk, ada kebutuhan mendesak untuk mengkonservasi penggunaannya. Penggunaan yang tidak terkendali dapat menyebabkan kehabisan sumber daya ini dan mengancam kesejahteraan generasi yang akan datang. Selanjutnya, yang poin kedua itu adalah prinsip etika dalam penggunaan sumber daya. Dalam mengelola sumber daya yang tidak dapat diperbarui, terdapat beberapa prinsip etika yang harus dipegang, termasuk keadilan antar generasi dan tanggung jawab moral. Apa sih itu keadilan antar generasi? Keadilan antar generasi adalah prinsip ini menekankan pentingnya memastikan bahwa generasi mendatang memiliki akses yang sama atau lebih baik terhadap sumber daya daripada generasi saat ini. Menggunakan sumber daya secara berlebihan hari ini tanpa mempertimbangkan kebutuhan di masa depan adalah tindakan yang tidak adil. Selanjutnya ada tanggung jawab moral. Kita memiliki kewajiban moral untuk menjaga lingkungan dan sumber daya alam. Tindakan yang diambil saat ini seharusnya tidak merusak ekosistem atau mengurangi kemampuan bumi untuk mendukung kehidupan di masa depan. Yang ketiga, pemanfaatan energi terbarukan. Energi terbarukan merupakan alternatif yang lebih berkelanjutan dibandingkan dengan sumber daya yang bisa habis. Beberapa contoh energi terbarukan yaitu meliputi energi surya, energi yang dihasilkan dari sinar matahari, digunakan untuk menghasilkan listrik melalui panel surya, contohnya. Terus itu ada energi angin, menggunakan turbin angin untuk mengonversi energi kinetik angin menjadi listrik. Yang ketiga ada energi hidro, memanfaatkan aliran air seperti bendungan untuk menghasilkan listrik. Yang keempat ada yang namanya biomasa,
yaitu menggunakan bahan organik seperti sisa tanaman untuk menghasilkan energi. Poin keempat selanjutnya, keuntungan energi terbarukan. Pemanfaatan energi terbarukan memiliki beberapa keuntungan yang sangat signifikan. Yang pertama itu adalah berfungsi sebagai pengurangan emisi. Energi terbarukan umumnya menghasilkan lebih sedikit emisi karbon dibandingkan dengan pembakaran bahan bakar fosil, membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Dalam keberlanjutan jangka panjang, karena sumber energi ini berasal dari sumber daya yang dapat diperbarui, seperti matahari dan angin, mereka dapat digunakan secara berkelanjutan tanpa risiko kehabisan. Itu adalah manfaat keberlanjutan jangka panjang dari energi terbarukan. Selanjutnya kita masuk ke poin kelima, yaitu tantangan dalam konservasi dan pemanfaatan energi terbarukan. Meskipun ada banyak keuntungan, terdapat pula berbagai tantangan yang perlu diatasi dalam mengonservasikan sumber daya yang bisa habis dan memanfaatkan energi terbarukan. Yang pertama, tantangan yang akan dihadapi adalah masalah biaya. Investasi awal untuk infrastruktur energi terbarukan seperti panel surya atau turbin angin seringkali tinggi, meskipun biaya ini cenderung berkurang seiring waktu. Yang kedua, teknologi. Teknologi untuk energi terbarukan terus berkembang, tetapi masih ada tantangan-tantangan teknis dalam hal efisiensi, penyimpanan energi, dan distribusi. Yang ketiga, kebijakan. Jadi tantangan kebijakan ini adalah dukungan dari pemerintah dalam bentuk regulasi dan insentif sangat penting untuk mendorong adopsi energi terbarukan. Tanpa kebijakan yang mendukung, transisi menuju energi terbarukan dapat berlangsung lambat. Selanjutnya itu dengan memahami dan mengatasi tantangan-tantangan ini, kita diharapkan dapat memastikan bahwa penggunaan sumber daya yang habis dilakukan dengan cara yang etis, serta mempromosikan penggunaan energi terbarukan demi keberlanjutan masa depan. Baik, selanjutnya submateri selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya Hikari, saya persilakan. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya adalah tentang praktis bisnis hijau. Yang pertama itu ada definisi dan konsep dari bisnis hijau itu sendiri. Praktis bisnis hijau adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjalankan operasional bisnis dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Praktik ini mencakup berbagai strategi dan tindakan yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pengurangan emisi karbon, pengelolaan limbah yang lebih baik, dan penggunaan sumber daya alam secara lebih efisien. Yang kedua, contoh praktik bisnis hijau. Ada beberapa contoh praktik bisnis hijau yang dapat diterapkan oleh perusahaan, antara lain adalah penggunaan bahan daur ulang dalam produksi, pengurangan limbah melalui proses manufaktur yang lebih efisien, serta penerapan teknologi hemat energi, seperti penggunaan lampu LED atau peralatan yang lebih efisien. Bisnis juga bisa menggunakan energi terbarukan seperti panel surya atau tenaga angin untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Yang ketiga, ada manfaat dari bisnis hijau sendiri, yaitu untuk mengadopsi praktis hijau. Bisnis hijau membawa berbagai manfaat, termasuk peningkatan reputasi perusahaan sebagai entitas yang peduli lingkungan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Selain itu, pengurangan limbah dan efisiensi energi dapat menghasilkan penghematan biaya operasional dalam jangka panjang, sehingga meningkatkan profitabilitas. Yang keempat ada peran CSR. CSR sendiri adalah singkatan dari Corporate Social Responsibility yang sangat penting dalam konteks bisnis hijau. CSR memungkinkan perusahaan untuk mengintegrasikan praktik ramah lingkungan ke dalam strategi bisnis mereka, bukan hanya sebagai inisiatif tambahan, tetapi sebagai bagian dari identitas dan nilai perusahaan. Yang terakhir yaitu studi kasus dan contoh nyata. Sebagai contoh, beberapa perusahaan besar seperti Unilever dan Patagonia telah berhasil menerapkan praktik bisnis hijau dengan mengurangi emisi karbon, menggunakan bahan baku yang lebih berkelanjutan,
dan mendaur ulang produk mereka. Keberhasilan perusahaan-perusahaan ini menunjukkan bahwa praktik bisnis hijau tidak hanya mungkin tetapi menguntungkan dalam jangka panjang, baik bagi bisnis itu sendiri maupun bagi planet kita. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan. Bisnis memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan dengan mengurangi polusi dan kerusakan ekologis melalui kepatuhan terhadap regulasi yang ketat, melalui etika konservasi sumber daya yang dapat habis dan pemanfaatan energi terbarukan. Bisnis dapat mendukung keberlanjutan jangka panjang dan keadilan antar generasi. Penerapan praktik bisnis hijau seperti pengurangan limbah dan efisiensi energi juga memberikan manfaat seperti peningkatan reputasi, loyalitas pelanggan, dan pemanfaatan biaya. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengintegrasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam strategi bisnis mereka untuk masa depan yang lebih stabil dan seimbang. Mungkin sekian pembahasan topik pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan kepada kami dalam video presentasi ini. Kami berharap apa yang telah kami sampaikan tadi dapat memberikan wawasan baru dan manfaat baru. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.